Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana Zulkabila dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kuningan, Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains. Akan mempresentasikan perancangan sistem informasi yang telah saya buat, yakni sistem informasi pelaporan dini dan pemantauan anak stunting. Aplikasi ini bukan hanya menjadi aplikasi pelaporan dan pemantauan saja, tapi ketika ada anak yang terindikasi stunting atau sudah ditemukan stunting, maka akan dilaporkan oleh Kadar Posyandu ke puskesmas melalui sistem informasi ini. Jadi aplikasi ini gunanya itu untuk mempermudah Posyandu melaporkan ke puskesmas terkait stunting atau status gizi anak dan bayi. Gitu. Di sini yang pertama ada dashboard untuk login. Kita punya username dan password sendiri, yakni untuk Kadar Posyandu, untuk petugas gizi puskesmas yang tugasnya untuk mengintervensi anak yang terindikasi atau bahkan sudah terkena stunting, dan untuk kepala puskesmas melihat laporan bulanan terkait data stunting. Yang pertama kita login, memasukkan username dan password, masuk. Maka kita akan diarahkan ke dashboard utama atau beranda. Di sini sudah terlihat nama-nama pasien yang terkena stunting dan masih terindikasi. Di sini ada status gizinya juga. Di sini ada contohnya bayi Nyonya Siti dengan nomor rekam medis sekian, alamat di sini dengan berat badan dan tinggi badan, status gizinya masih terindikasi stunting. Dan yang lainnya ada yang masih terindikasi, ada yang sembuh, ada yang masih stunting, dan yang lainnya. Lalu di sini kita ke pasien lama. Untuk pasien yang pernah terdaftar atau sudah pernah diperiksa di puskesmas, kita akan melihatnya di dashboard pasien lama. Seperti ini kurang lebih. Namun jika pasien tersebut baru pertama kali masuk ke puskesmas tersebut, maka didaftarkan terlebih dahulu ke dashboard pasien baru. Di sini kita isi semua identitasnya, berikut nama, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nama wali karena masih anak-anak dan bayi itu harus mengisi wali. Selanjutnya ada asal posyandu. Asal posyandu itu di mana anak ini pertama kali ditemukan stunting atau terindikasi stunting. Lalu ada status gizi yang tadi terindikasi masih stunting atau sudah sembuh. Lalu ada berat badan dan tinggi badan. Jika sudah benar, maka klik simpan. Secara otomatis akan diarahkan ke dashboard pasien lama. Jadi nama pasien yang tadi otomatis sudah masuk ke sistem di sini. Contohnya di sini kita juga dapat mencari pasien lama lewat ini. Pencarian ini bisa menggunakan nama, nomor rekam medis atau NIK. Contohnya di sini bayi Nyonya Siti. Kunjungan terakhirnya itu tanggal 1 Januari 2026, nomor rekam medis sekian. Nah, di sini jika petugas gizi akan melakukan intervensi atau perawat akan memeriksa, dokter memeriksa begitu atau memberi tindakan, kita pijit atau tekan bagian intervensi plus. Di sini ada kolom-kolom yang perlu diisi. Jenis intervensi bisa berupa kunjungan ke rumah, atau bisa berupa pemeriksaan fisik, atau bisa berupa pengobatan dan yang lainnya, terapi atau bila dibutuhkan atau yang lainnya. Lalu diagnosis di sini, lalu ada kode ICD, tanggal pemeriksaan, edukasi untuk pasien atau untuk pemberi intervensi selanjutnya, edukasi apa yang perlu dilakukan kepada pasien ini. Lalu nama pemberi intervensi, bisa dokter, bisa bidan, bisa petugas gizi, dan yang lainnya. Lalu status gizi yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya tentu saja ada berat badan dan tinggi badan.
Jika sudah, maka klik simpan. Nah, selanjutnya kita melihat ke bagian rujuk balik. Misalnya kita rujuk balik bayi Nyonya Wina. Di sini anggap saja sudah sembuh bayi Nyonya Wina, maka kita akan rujuk balik ke posyandu untuk penanganan selanjutnya gitu. Kita klik plus di rujuk balik. Lalu di sini ada diagnosis akhir, kode ICD. Selanjutnya ada posyandu tujuan, yakni posyandu tujuan untuk rujukan gitu. Selanjutnya ada tanggal rujukan. Lalu ada notes. Notes itu misalnya bayi ini perlu diberi asupan vitamin C misalkan begitu. Di sini ada. Jadi selanjutnya pemeriksaannya atau intervensinya akan dilanjutkan oleh kader posyandu kembali. Itu selanjutnya ada DPJP di puskesmasnya, status gizi BPTB seperti itu. Lalu klik kirim, otomatis akan terkirim ke sistem informasi yang ada di posyandu gitu. Jadi selanjutnya untuk kepala puskesmas ada laporan bulanan. Kita klik, otomatis akan muncul grafik. Di sini ada stunting 9 pasien, terindikasi 16 pasien, dalam pemantauan 27 pasien, pasien rujukan balik ada 22 pasien, pasien sembuh ada 18 pasien, dan recurrent ada 6 pasien. Recurrent ini pasien yang dinyatakan sembuh namun ternyata kembali terkena stunting gitu. Sini ada penjelasannya, laporan status gizi bulan Januari 2026. Lalu laporan ini dapat diunduh begitu. Selanjutnya jika sudah, user dapat melogout lagi akunnya gitu. Kita klik logout, selesai. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.